Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas kembali film yang berlatar belakang penjara yang diambil berdasarkan kisah nyata. Tentu dengan orang-orang jenius yang berusaha kabur dari sebuah neraka. Film ini berjudul Escape from Pretoria, menceritakan tentang seorang pria bersama temannya yang menolak anti-diskriminasi terhadap ras kulit hitam pada tahun 1979. Mereka mengupayakan anti-diskriminasi tersebut dengan cara berprotes di depan umum. Namun akibat kejadian tersebut, mereka berdua ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tahanan politik. Tak ingin perjuangannya berhenti dari situ, mereka berdua berusaha untuk keluar dari penjara demi bisa menghentikan diskriminasi. Bagaimana cara mereka keluar dari penjara tanpa menunggu banyak lama? Mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Tim yang tengah berada di kerumunan. Saat itu ia berkomunikasi bersama rekannya yang bernama Lee untuk menyiapkan rencana mereka. Setelah Tim memberi isyarat kepada Lee untuk melakukan tugasnya, akhirnya Lee pun langsung membawa sebuah kantong dan menyimpannya ke tempat yang strategis. Tim pun melakukan hal yang sama. Lalu, sesaat mereka menunggu, muncul sebuah ledakan diiringi oleh berkibarnya kertas-kertas ke atas langit. Penasaran dengan kertas-kertas tersebut, beberapa orang mengambil kertas itu dan membacanya. Ternyata kertas tersebut adalah surat yang berisi ajakan orang-orang untuk berhenti mendiskriminasi ras kulit hitam. Karena tahu mereka akan ditangkap, Tim langsung menghampiri Lee dan mengajaknya untuk segera pergi. Padahal Lee ingin menyaksikan aksi tersebut. Namun karena Lee yang terlambat kabur secara cepat, akhirnya mereka berdua berhasil ditangkap oleh kepolisian setempat. Lee dan Tim langsung diadili. Sebelum Tim diadili, kekasihnya menghampiri Tim dengan menyelipkan beberapa lembar dolar padanya. Ia ingin Tim mencoba menyogok agar pengadilan bisa meringankan hukuman yang akan mereka berikan padanya. Akhirnya Tim mengambil uang tersebut, pergi ke toilet, memasukkannya ke dalam sebuah penyimpanan berbentuk pipa, dan memasukkan benda tersebut ke dalam lubang anusnya. Keesokan harinya, mereka berdua diadili dengan mempertimbangkan hukuman berat bagi Tim dan Lee karena mereka telah menentang suatu lembaga. Maka hakim memutuskan untuk menghukum Tim 12 tahun kurungan penjara karena ia merupakan dalang di balik pengeboman tersebut. Sementara Lee, tangan kanan dari Tim, mendapat hukuman 8 tahun kurungan penjara. Mereka pun langsung dibawa ke sebuah penjara politik Pretoria, khusus pria kulit putih. Tetapi sebelum mereka dibawa, Lee rupanya masih tak terima bahwa dirinya akan dipenjara. Maka Lee berusaha untuk kabur dengan melompat melalui jendela. Namun usahanya sia-sia, karena polisi langsung menangkapnya dan menghajarnya terlebih dahulu sebelum ia dibawa ke Pretoria. Sesampainya di sana, mereka langsung diberitahu terkait peraturan yang ada, di mana mereka tak diperbolehkan menggunakan surat, radio, ataupun pena, serta kunjungan hanya diberikan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Penjara yang cukup ketat bagi tahanan politik. Hari pertama di penjara, Tim dan Lee terbangun oleh bel yang berbunyi untuk menyuruh seluruh napi berkumpul untuk menikmati sarapan. Saat Tim telah mengambil makanannya, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria bernama Goldberg. Pria itu menuntun Tim ke sebuah meja. Mengapa? Karena ia ingin memisahkan Tim dengan para pria yang memakai baju biru. Ada beberapa alasan mereka dipisahkan, karena para napi yang memakai baju biru masuk ke penjara ini dengan kasus pembunuhan. Goldberg yang telah mengetahui Tim memiliki teman langsung memberi kode pada Lee yang hendak duduk berdekatan dengan napi berbaju biru. Lee mendengar kode tersebut dan langsung menghampiri mereka berdua. Tim dan Lee bercerita banyak di sana, di mana Tim memberitahu jika ia takkan berada lama di penjara ini. Kemudian scene berpindah pada mereka bertiga yang sedang berolahraga. Melihat Tim yang terpincang-pincang, Goldberg menduga jika dirinya menyimpan sesuatu. Sembari berlari, Tim mengatakan ia membawa sebuah tabung cerutu yang berisi uang sebesar 360 grand. Goldberg lalu memberi panduan tur kepada Tim. Tembok penjara terbentang setinggi 20 meter dengan kawat yang bisa menusuk bagian kaki para napi jika mereka berusaha memanjatnya. Lalu pencarian menyala dari malam hingga fajar. Lalu terdapat penjaga bersenjata yang hanya ingin melubangi tubuh para napi.
Dan terakhir, Goldberg meminta tim untuk mengeluarkan tabung tersebut. Karena hal itu akan sia-sia, tabung tersebut akan membusuk di dalam tubuh tim. Saat Goldberg pergi meninggalkan mereka berdua, seorang pria bernama Leonard tiba-tiba menghampiri Tim dan Lee dan mengatakan jika beberapa orang pernah berusaha untuk kabur, namun memang tak pernah ada yang berhasil. Tetapi ia memiliki rencana untuk kabur, sama seperti mereka berdua. Lalu Leonard pun pergi. Setelah mendapat wejangan dari Goldberg, Tim pun mengeluarkan tabung tersebut dari lubang anusnya dan memberikan uang miliknya kepada tetua di penjara tersebut, yakni Goldberg. Hari kedua-tiga, Tim mulai terbiasa dengan aturan-aturan di penjara dan tentunya ia telah memiliki ratusan ide untuk keluar dari penjara. Salah satunya adalah berusaha meniru kunci pintu penjara. Setiap malam, Tim hanya bisa menatap lubang kunci selnya. Dan saat penjaga telah terlelap, Tim mengukur lubang tersebut menggunakan kertas, menggambar kunci yang pas, dan mulai mengukir sebuah kayu agar mirip sedemikian rupa dengan kunci yang dimiliki oleh petugas. Keesokan harinya, saat Tim dan Lee sedang membersihkan dirinya, mereka kembali bertemu dengan Leonard. Di sana, Leonard mengingatkan Tim jika mereka tak akan pernah melakukan suatu penggalian. Tim menjawab tidak, karena ia akan membuat sebuah kunci yang terbuat dari kayu. Lalu Leonard bertanya dari mana ia mendapatkan kayu. Tim menjawab bengkel kerja. Akhirnya setelah Leonard dan Lee mengetahui rencana Tim, mereka mulai membantu Tim dalam menyusun kuncinya. Leonard dan Lee mengalihkan perhatian para penjaga selagi Tim memperhatikan dan meneliti sedetail mungkin kunci milik para penjaga. Saat mereka berada di bengkel kerja dan Tim hendak mencuri kayu, seorang penjaga tiba-tiba datang dan langsung meminta semua orang berhenti. Saat itu, Tim sedang menggambil kayu yang akan ia masukkan ke dalam botol minum dirinya. Beruntung, para napi berhasil menutupi Tim, sehingga Tim berhasil lolos membawa kayu itu. Dan di malam harinya, ia mulai mengukir kayu tersebut. Tim semalaman mengukir kayu agar mirip sedemikian rupa dengan lubang pintu sel miliknya. Dan setelah kayu berhasil ia ukir, Tim berusaha untuk mencoba membuka pintu selnya. Dan saat ia memasukkan kunci tersebut, ternyata ukirannya pas dan sel berhasil terbuka. Tetapi saat sel berhasil terbuka, Tim lupa jika sel mereka memiliki dua pintu. Akhirnya Tim kembali berkumpul dengan Lee dan Leonard untuk kembali mengukir kunci kedua. Hari ke-100, Tim telah berhasil membuat kunci kedua. Dan saat semua napi sedang membersihkan sel di luar, Tim justru sedang mencoba kunci kedua miliknya yang akan membuka pintu kedua sel. Sebenarnya ia berhasil membuka kunci tersebut, tapi saat Tim hendak mengeluarkannya, kunci tersebut patah di dalam yang membuat ia tak bisa mengeluarkan sisa-sisa potongan kayu tersebut. Tak bisa dikeluarkan, di satu sisi petugas datang untuk memeriksa mereka. Akhirnya Tim dengan jantung yang berdebar-debar berharap jika pintu masih berfungsi saat penjaga menutupnya. Dan Tim masih diberi kesempatan. Penjaga masih bisa menutup pintu selnya, meskipun ia curiga melihat pintu sel milik Tim telah terbuka. Keesokan harinya, hari di mana para napi berhak mendapat kunjungan dari keluarga tercintanya. Leonard dikunjungi oleh anaknya yang masih sangat belia. Di sana anaknya menceritakan tentang perkembangan dirinya, serta dirinya yang sangat mencintai ayahnya. Saat anak Leonard memberikan mainan padanya, penjaga justru memarahi dan membentak anak Leonard, yang membuat Leonard marah. Karena Leonard marah, kunjungan tersebut harus dibatalkan, dan anak dari Leonard diminta untuk segera pergi dari ruang tamu. Hari ke-142, Tim masih berusaha untuk membuat kunci-kunci lainnya. Saat mereka sedang berolahraga, Leonard tiba-tiba memiliki sebuah ide, di mana anaknya pernah membuat sebuah layangan yang memiliki benang hitam dengan untaian kecil dan tebal. Hal itu bisa mereka praktekkan pada kunci yang akan mereka buat. Saat mereka sedang membicarakan rencana tersebut, seorang penjaga tiba-tiba datang. Leonard yang panik langsung berpura-pura sedang menyapu, sehingga membuat penjaga tersebut pergi. Saat Leonard sedang berpura-pura menyapu, Lee tiba-tiba mendapat sebuah ide. Ya, dari sapu tersebut mereka lalu mengukur sapu tersebut dari jendela menuju pintu. Dan ternyata sapu tersebut bisa menjangkau pintu dari celah jendela sel.
Akhirnya, saat tim sedang berada di bengkel kerja, ia mengukir sapu sehingga terlihat agak ramping. Dan pada malam harinya, setelah tim telah kembali mengukir kunci, ia mencobanya melalui celah dari jendela dengan penuh pertimbangan. Tim berusaha meraih pintu, dan tim berhasil memasukkan kuncinya tepat ke dalam lubang kunci. Percobaan pertama, ukiran yang tim buat kurang tepat. Akhirnya ia mengambil kembali kunci dan mengukirnya sedikit. Lalu tim mencoba percobaan kedua. Saat ia sedang mencoba percobaan kedua, penjaga bersenjata sedang berada tepat mengarah ke arah kamarnya. Dengan pelan-pelan, tim memutar kunci tersebut dan ia berhasil. Tim berhasil membuka pintu kedua setelah percobaan kedua. Namun saat ia hendak mengembalikan kunci miliknya, kunci tersebut terjatuh, menjauhi pintu. Tim yang panik berusaha mencari benda apapun yang bisa mengambil kembali kuncinya. Pilihan tim jatuh kepada sebuah permen karet. Ia menempelkan permen karet tersebut ke gagang sapu, lalu mencoba meraih kunci tersebut. Dengan penuh ketegangan, tim berusaha mengambil kunci yang terus-menerus terjatuh. Dan setelah beberapa kali percobaan, ia berhasil mengambil kunci tersebut dan perasaannya langsung kembali lega. Keesokan harinya, tim menemui Leonard dan Lee. Di sana ia menceritakan jika ia tak tidur semalaman karena terus mencoba membuka pintu kedua. Tetapi usahanya tak sia-sia karena ia berhasil. Mendengar cerita tersebut, Lee dan Leonard langsung bersulang atas pencapaian mereka. Setelah mereka menyantap sarapan, tim kebetulan memiliki tugas untuk bercocok tanam. Di sana, Lee yang bertugas sebagai pengepul sampah memberikan sebuah botol berisi kunci-kunci milik tim yang akan ia kubur agar tak tercurigai. Saat Lee menghampiri tim, penjaga mencurigai mereka sehingga ia menghampiri tim dan bertanya apa yang Lee lakukan. Tim menjawab jika Lee mengambil sampah tanaman. Karena tak ingin adanya rencana di balik itu semua, penjaga meminta tim untuk mengurus permasalahannya sendiri. Setelah penjaga pergi, Goldberg kembali menasehati tim, di mana jika tim berhasil keluar dari penjara, maka ia beruntung. Tetapi jika ia gagal, maka masa kurungan tambahan 25 tahun akan menanti. Tim yang terdiam langsung menjawab, maka bantulah kami. Goldberg hanya terdiam lalu pergi begitu saja. Hari ke-206, saat itu tim dan kawan-kawan sedang bekerja bakti untuk membangun kembali penjara. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, mereka berkumpul di toilet, di mana tim kini mulai menjelaskan rencana kaburnya kepada semua orang. Beberapa napi lain bertanya tentang bagaimana setelah mereka keluar dari penjara. Mereka membutuhkan pakaian dan lain-lain. Mendengar keributan di sana, Goldberg sebagai tetua mengatakan jika mereka semua berada di pihak yang sama, alias semua napi mendukung gerakan yang tim lakukan. Akhirnya setelah itu mereka semua bersinergi membantu tim mengumpulkan peralatan-peralatan yang tim butuhkan. Tim membutuhkan pakaian bekas untuk kabur. Mereka memanggil Potluck, seorang pria ras kulit hitam yang mau membantu tim. Pria itu bertugas sebagai pengambil baju-baju bekas milik para napi yang baru saja tiba di penjara. Dan keesokan harinya, Lee bertugas mengambil pakaian tersebut. Setelah berhasil, ia menghampiri tim dan Leonard untuk memberitahu mereka. Berhari-hari mereka berusaha mengumpulkan bahan-bahan untuk kabur. Di pagi harinya, tim pergi dengan berpura-pura membuang sampah untuk mengambil sebuah koran yang menampilkan peta jalan untuk kabur. Setelah itu ia juga mengambil 2 batang sabun dan menyembunyikannya di balik tong sampah. Hari ke-296, di mana saat itu paket milik tim yang berisi kacamata diberikan oleh petugas. Di sana petugas memperingati tim untuk tak bergaul bersama Potluck, pria berkulit hitam, karena ia merupakan seorang napi dengan kasus pembunuhan. Setelah memberitahu hal itu, penjaga pun pergi. Setelah penjaga pergi, tim langsung membuka paket miliknya. Di dalam paket tersebut terdapat pula foto milik kekasihnya yang bernama Daphne. Pada malam harinya, tim dan Leonard berencana untuk melakukan simulasi. Setelah semua persiapan selesai, ia bersama Leonard keluar dari sel. Saat penjaga sedang menyetel lagu jazz, mereka berdua lalu keluar dari lantai penjaranya yang telah dibuka oleh tim. Kemudian dengan perlahan mereka berdua menyusuri penjara dan membuka setiap pintu yang ada. Saat tim dan Leonard sedang membukakan pintu, mereka mendengar suara langkah kaki dari penjaga yang hendak berpatroli. Akhirnya mereka bersembunyi di balik ruangan penyimpanan yang memiliki gagang pintu sangat kecil. Beruntung Leonard bisa menahan pintu tersebut agar tak terbuka. Dan setelah semuanya aman, tim dan Leonard kembali beraksi. Mereka tiba di pintu terakhir untuk keluar dari penjara. Tetapi sesampainya di sana, Leonard merasa jika mereka telah cukup. Ia pun langsung mengajak tim untuk kembali. Namun tim masih penasaran hingga akhirnya ia berhasil membuka pintu terakhir.
Setelah berhasil, ia langsung menutup setiap pintu yang ada. Di satu sisi, Leonard bertugas sebagai pengawas jalur. Saat tim sedang menutup, Leonard merasa jika mereka tak akan mendapatkan waktu. Akhirnya ia meminta tim untuk membiarkan pintu terbuka dan mereka kembali bersembunyi di ruang penyimpanan. Saat penjaga perlahan turun, ia melihat beberapa butir keringat yang terjatuh ke lantai. Awalnya penjaga itu curiga, namun ia hanya membersihkan keringat tersebut lalu kembali ke pos penjaganya. Setelah penjaga tersebut pergi, Tim dan Leonard langsung berlari menuju selnya masing-masing. Karena percobaan pada malam itu, Tim tak bangun saat seharusnya ia berkumpul untuk menikmati sarapan. Akibat kelalaian tersebut, petinggi penjara datang menghampirinya. Ia memaki Tim dan memarahinya karena ia tak patuh terhadap peraturan yang ada. Tim yang hanya bisa meminta maaf terdiam, menikmati cemoohan dari petinggi penjara. Setelah itu ia diminta keluar. Para penjaga langsung memeriksa seluruh ruangan para napi. Saat para napi memeriksa sel milik Leonardo, mereka mengambil beberapa foto milik anaknya yang membuat Leonardo marah. Tetapi ia tak bisa apa-apa dan justru Leonardo diangkut. Di sel milik Tim, petinggi penjara menemukan sebuah potongan kunci yang ia temukan saat dirinya menjatuhkan gelas milik Tim. Petinggi penjara pun bertanya padanya apa benda tersebut. Tim yang ketakutan berusaha menutupi kegugupannya. Ia hanya menjawab jika itu adalah tempat dirinya menyimpan foto. Beruntung, petinggi penjara tak curiga dan mengatakan jika ide itu adalah ide terbodoh. Lalu petinggi penjara mengatakan, "Aku akan menemukan apapun yang engkau sembunyikan." Kemudian ia pun pergi. Dan Tim pun mulai mengalami kecemasan tingkat tinggi. Ia tak bisa menahannya hingga semalaman. Tapi berkat hal itu, Tim semakin berani dan semakin bisa mencari tempat di mana ia bisa menyembunyikan kunci-kuncinya. Di tempat dirijen yang kotor, di balik rak, perpustakaan, dan lain-lain. Hari ke-404. Kini rencana Tim, Leonard, dan Lee semakin matang. Mereka telah mempersiapkan semua persediaan yang ada dan siap untuk kabur. Namun sebelum mereka hendak kabur, Tim kembali mengumpulkan seluruh napi untuk ia ajak masuk ke dalam rencananya. Tetapi perwakilan napi menolak karena ia mendengar jika para penjaga bersenjata siap menembak siapapun yang ia lihat. Saat perwakilan napi mengatakan hal tersebut, Leonard menjawab omong kosong yang memicu emosi mereka. Mereka ingin Leonard menghormati para tetua yang telah lama tinggal di penjara ini, yaitu Goldberg. Goldberg secara terang-terangan menolak untuk ikut ke dalam rencana Tim. Ia tahu Tim melakukan hal itu untuk kembali menggerakkan anti-diskriminasi. Tetapi Goldberg telah berada di penjara sebelum Tim mengenal apa itu apartheid. Dan Goldberg kembali menjelaskan jika mereka menolak ajakan Tim. Leonard yang kesal mengatakan jika mereka akan menyesali kesempatan ini seumur hidup. Akhirnya Tim, Leonard pun langsung pergi. Sementara Lee memberi ucapan selamat Natal terlebih dahulu kepada Goldberg. Lalu menyusul rekannya. Hari itu hari di mana Tim dan kawan-kawan akan mengeksekusi rencananya. Sebelum mereka akan kabur dari penjara, Tim tiba-tiba dikejutkan oleh pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh penjaga. Mereka mengobrak-ngabrik kamar miliknya untuk mencari apapun yang mencurigakan. Tetapi tak ada hasil yang mereka bawa, sehingga Tim masih bisa untuk kabur. Senja pun tiba, seluruh penjaga otomatis telah menyelesaikan shift mereka dan kini hanya tersisa satu penjaga saja. Tim dan kawan-kawan langsung sigap mengambil semua peralatan milik mereka, termasuk baju yang akan mereka kenakan untuk kabur. Sebelum Tim pergi, ia menghampiri sel dari Goldberg untuk mengajaknya kembali kabur. Tetapi Goldberg tersenyum dan meminta Tim untuk berhati-hati, karena ajakannya ditolak. Akhirnya Tim, Leonard, dan Lee memutuskan untuk kabur dari penjara bertiga saja. Setelah mereka mengambil semua perlengkapan, mereka langsung memakai baju yang telah mereka persiapkan masing-masing. Sementara itu, penjaga yang sedang mengambil penghisap kloset tiba-tiba menemukan sebuah penjepit kertas di ruang penyimpanan. Ia pun langsung mengambil penjepit kertas tersebut lalu pergi ke toilet untuk menghisap kloset yang tak berfungsi. Karena ruang penyimpanan menjadi tempat bagi mereka bertiga untuk bersembunyi. Saat mereka telah berada di sana dan telah bersembunyi, Tim terkejut ketika alat penjepit miliknya hilang. Dengan terpaksa, Tim kembali menahan gagang pintu yang sangat kecil, demi menghindari penjaga yang perlahan menaiki tangga. Beruntung Tim berhasil menahan pintu tersebut hingga penjaga berada di lantai atas. Dan setelah itu mereka lalu keluar, membuka pintu demi pintu hingga mereka berada di pintu terakhir sebelum mereka keluar. Karena mereka tak mempersiapkan kunci untuk membuka pintu terakhir tersebut, akhirnya Leonard memutuskan untuk memahat pintu itu.
karena pintu itu terbuat dari kayu. Saat Leonard sedang memahat, Tim dan Lee saling berjaga untuk melihat situasi di belakang mereka. Dan setelah Leonard berhasil memahat pintu tersebut, mereka dengan cepat keluar. Awalnya Leonard langsung berusaha keluar dan berlari, tetapi Tim menahannya. Leonard marah karena ia merasa itu adalah kesempatan miliknya. Namun Tim memperlihatkan jika penjaga bersenjata sedang berjalan ke arahnya. Beruntung mereka berhasil menahan Leonard. Lalu saat situasi telah kembali aman, perlahan satu persatu dari mereka berjalan ke arah pintu. Saat penjaga bersenjata sedang tak melihat ke arah mereka, satu persatu dari mereka mulai perlahan keluar, hingga akhirnya mereka berhasil kabur. Setelah berhasil keluar dari penjara, Tim langsung menyewa sebuah taksi, dan mereka pun langsung pergi menjauh dari Pretoria. Keesokan harinya saat penjaga hendak membangunkan semua napi, penjaga melihat sel dari Tim yang tak terbangun. Akhirnya ia membuka sel tersebut dan berusaha membangunkan Tim. Namun saat ia membuka selimut, ternyata itu hanyalah tipuan. Penjaga pun langsung panik. Ia memeriksa sel milik Lee dan Leonard yang ternyata juga menghilang. Akhirnya ia langsung melaporkan kejadian tersebut. Tetapi sayang, Tim, Lee, dan Leonard telah menjauh pergi dari penjara karena mereka telah berada di London, Inggris. Tamat.